Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu waliyyan mursyida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat Islam, iman, aman, yang semoga kita masuk orang-orang yang pandai bersyukur kepada Allah. Dan sebagian kaum muslimin saudara-saudara kita dan muslimat di belahan bumi yang lain, mereka tidak atau belum mendapatkan nikmat seperti apa yang kita dapatkan, berupa keamanan, ketenangan dalam beribadah. Ya, semoga Allah angkat dari mereka musibah yang ada dalam mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala jaga mereka kaum muslimin dan muslimat yang ada di Gaza dan yang lainnya, dan Allah kuatkan mereka dan menangkan atas musuh-musuh mereka. Amin ya rabbal alamin. Kita akan masuk pada ayat yang ke-6 dari surat Al-Kahfi, yang pada pertemuan yang lalu telah kita ambil dari ayat pertama hingga ayat kelima, yang telah kita bicarakan juga beberapa hikmah dan pelajaran dari ayat-ayat berikut, yang dari 1 sampai 5, yang mana pada ayat yang ke-6 ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fala'allaka baqi'un nafsaka 'ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa." Yang artinya, bisa jadi engkau akan mencelakakan dirimu sendiri disebabkan karena mereka tidak beriman dengan apa yang kau bawa. Asalnya karena saking kasihan, saking menyayangkannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan orang yang tidak mau beriman akan apa yang dia bawa, maka bisa jadi engkau akan membinasakan dirimu sendiri. Mari kita simak apa yang dibawakan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di dalam tafsir beliau yang berkaitan dengan ayat ini. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau itu begitu ingin untuk memberikan hidayah kepada makhluk, berusaha segenap kemampuan untuk hal tersebut, yang mana beliau bergembira dan bersukacita apabila ada orang yang mendapatkan hidayah, dan beliau pun sedih dan sangat menyayangkan apabila ada orang yang mendustakan beliau. Syafaqatan minhu alaihi, yang ini merupakan bentuk kasihan dari beliau kepada mereka, wa rahmatan bihim, kasih sayang kepada mereka. Maka saking seperti itunya, arsyadallahu alla yushghila nafsahu bil asafi ala alladziina la yu'minuna bihadzal Qur'an. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Nabi agar tidak terlalu menyibukkan dirinya dengan kesedihan, dengan menyayangkan atas orang-orang yang tidak mau beriman terhadap Al-Quran, tidak mau beriman terhadap Al-Quran. Ya. Ini sebagaimana firman Allah di dalam ayat yang lain, Allah mengatakan, "La'allaka baqi'un nafsaka alla yakunu mu'minin."
disebabkan karena mereka dan beriman. Allah juga mengatakan fala tadhhabu nafsuka 'alaihim hasrah, jangan engkau terlalu menyayangkan dan bersedih atas perbuatan mereka yang tidak beriman. Di sini Allah mengatakan fala'allaka baqi'un nafsak. Bisa jadi engkau akan baqi'un nafsak, mencelakakan dirimu sendiri, alias engkau akan membinasakan dirimu sendiri disebabkan karena mereka tidak mau beriman. Sementara wadzalika anna ajraka qad wajaba 'ala Allah. Sementara pahala sudah tetap atas dirimu. Sudah tetap atas dirimu. Walau wa haula law 'alimallahu fihim khairan lahadahu. Orang-orang itu kalau memang Allah mengetahui ada kebaikan pada mereka, Allah akan berikan hidayah. Walakinnahu 'alima annahum la yasluhuna illa linnar. Akan tetapi Allah mengetahui bahwasanya mereka ini memang layak untuk mendapatkan balasan di neraka. Falidzalika khadalahu. Oleh karenanya Allah tidak memberikan hidayah kepada mereka. Falam yahtadu, dan mereka tidak mendapatkan hidayah tersebut dan tidak mencarinya. Fa ishghaluka nafsaka ghamman wa asafan 'alaihim laisa fihi faidah lak. Maka sikapmu yang terlalu bersedih dan menyayangkan terhadap orang-orang yang enggan beriman kepada Al-Qur'an itu tidak bermanfaat, ya. Maka di dalam ayat ini masih kata beliau terkandung pelajaran. Apa pelajarannya? Fa innal ma'mura bi du'a'il khalqi ila Allah 'alaihi tabligh was-sa'yu bi kulli sababin yusilu ilal hidayah. Bahwa yang wajib adalah seseorang itu mengajak, menyampaikan, memberikan segenap usaha untuk bisa menghantarkan hidayah itu, menyampaikan hidayah. Hidayah itu ada dua. Pertama adalah hidayah al-irsyad wal bayan. Hidayah irsyad wal bayan, yaitu berupa apa? Pengajaran, memberitahu, amar ma'ruf, nahi mungkar, itu namanya hidayah irsyad wal bayan. Hidayah jenis kedua adalah hidayah taufiq. Hidayah taufik. Hidayah yang kedua ini hanya Allah yang punya. Hidayah yang kedua ini hanya Allah yang memiliki. Akan tetapi hidayah yang pertama manusia memiliki. Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan hidayah yang jenis pertama. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim, kata Allah. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad memberikan hidayah, bimbingan kepada jalan yang lurus. Ya. Nabi pernah mengatakan kepada salah seorang sahabatnya, Ali bin Abi Thalib, la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Engkau menjadi sebab Allah memberikan hidayah kepada orang lain itu lebih baik daripada unta merah. Hidayah jenis pertama itu dimiliki Nabi, yaitu apa? Penjelasan. Akan tetapi untuk urusan yang kedua, hidayah taufik itu di tangan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak perlu seseorang itu bersedih hati ketika ternyata hidayah taufik tersebut tidak bisa didapatkan oleh seseorang. Ini yang berkaitan dengan pelajaran atau di antara pelajaran ayat ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha.
Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Hidayah apa di sini maksudnya? Hidayah taufik. Nabi tidak bisa menjadikan pamannya sendiri itu yang telah berjuang mati-matian membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ngurusi Nabi dari Nabi kecil semenjak ditinggal oleh eyangnya, kakeknya Abdul Muthalib umur 8 tahun. 8 tahun. Sampai kapan? Sampai akhirnya ya tahun ke-10 kenabian. Berarti sampai Nabi umur 50 tahun. Berapa itu? 42 tahun. Itu mengurusi Nabi, membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi Abu Thalib matinya bagaimana? Mati kafir. Ya, mati kafir. Kemudian turunlah firman Allah ini, innaka latahdi man ahbabta. Engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Ya. Tidak bisa. Demikian juga Nabi Musa alaihissalam. Allah mengatakan ya, perkataan Nabi Musa, Rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi. Ya Allah, aku tidak bisa menguasai melainkan diriku dan juga saudaraku ini Harun. Ya. Ketika apa? Ketika umat beliau Bani Israel ketika itu disuruh Nabi Musa ya, berdasarkan perintah Allah untuk masuk Palestina. Masuk Palestina. Enggak mau. Kenapa? Itu ada di dalam kisah surat Al-Maidah. Ya karena inna fiha qauman jabbarin. Di situ ada orang-orang yang kejam, bengis, disuruh perang enggak mau. Kemudian apa? Diyakinkan kamu kalau masuk nanti kamu menang. Apa jawab kaumnya? Ya, yang memang terkenal dengan jubana, para pengecut. Ya, dan itu moyangnya buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Ya, mereka mbah-mbahnya dulu pengecut, anak keturunannya pun modelnya begitu. Ya, beraninya apa? Pakai tangan orang lain, istilahnya itu nabok nyilih tangan. Ya, naboknya nyilih tangan. Kalau bahasa kerennya ini proxy wars. Nah, mereka mengatakan idhab anta wa rabbuka faqatila inna hauna qa'idun. Wahai Musa, kami nunggu sini aja. Kamu saja yang berperang sama Tuhanmu. Subhanallah. Ini ucapannya siapa ini? Bani Israel kepada siapa? Nabi Musa alaihissalam. Maka Nabi Musa itu ya, Rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi. Ya Allah, aku enggak bisa berbuat banyak kecuali untuk diriku dan juga saudaraku ini. Ya. Pisahkan antara kami dengan orang-orang fasik itu. Singkatnya mereka apa? Yatihuna fil ardh. Puter-puter itu. 40 tahun enggak bisa masuk, mati banyak di antara mereka, ya. Surat Al-Maidah. Kita kembali ke sini. Jadi ayat yang ke-6 ini mengajarkan kepada kita bahwa kita ini hanya mengajak. Paradigma kita ketika kita berdakwah dan mengajak, dan kita semuanya itu dai dalam konteksnya masing-masing. Kita ini mengajak, bukan memaksa. Jadi hanya menyampaikan. Menyampaikan dengan apa? Dengan gamblang dan jelas. Wa ma 'ala rasuli illal balaghul mubin. Tidak ada kewajiban bagi Rasul melainkan menyampaikan mubin dengan apa? Dengan bayinah, dengan bukti, dengan dalil, dengan keterangan. Dah. Adapun orang itu kemudian ikut atau enggak ikut, ya itu di luar kemampuan kita, ya. Jadi kita tidak perlu kemudian mangkel, sedih ketika misalnya apa? Ternyata ajakan kita tidak diterima atau bahkan orang itu memusuhi kita. Ya karena memang pada asalnya kita nggak memaksa. Kita hanya menyampaikan. Menyampaikan apa? Menyampaikan kebenaran. Terlebih apabila kebenaran itu sudah gamblang. Contoh, ya. Saya tidak mengatakan hal-hal yang begitu pelik.
Kita ambil saja contoh yang berkaitan dengan keseharian kita. Berapa banyak orang-orang yang mereka masih saja ya merokok. Padahal sudah jelas-jelas pemerintah kita menulis merokok itu apa? Membunuhmu. Itu sudah lebih keras ketimbang yang dulu. Kalau dulu itu apa? Merokok itu dapat menyebabkan apa tuh? Kanker apa jantung? Ya, masih belum. Nah, sekarang apa? Gambarnya leher bolong. Merokok itu membunuhmu. Tapi masih begitu banyak orang-orang yang mereka buta huruf sehingga tidak baca merokok itu membunuhmu. Ya. Jadi kita nggak maksa, tetapi itulah, dan sesuatu yang membunuh itu terlarang dalam agama. Makanya merokok itu hukumnya haram. Haram. Kenapa? Karena itu membunuhmu. Sesuatu yang membunuh terlarang dalam Islam. Wala taqtulu anfusakum. Janganlah kalian membunuh diri-diri kalian. Innallaha kana bikum rahima. Allah itu sayang sama kalian. Faktanya sudah ditulis seperti itu, sudah disampaikan. Masih banyak nggak orang merokok? Banyak. Ya gimana lagi? Kita memang nggak bisa maksa. Ya, kita hanya menyampaikan. Baik. Faedah yang selanjutnya ini menunjukkan ketika Nabi kita Muhammad SAW itu tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang dia cintai, menunjukkan bahwa Nabi tidak pantas disembah. Kenapa? Ya karena Nabi Muhammad SAW itu tidak bisa menjadikan pamannya itu mendapatkan hidayah, masuk Islam, nggak bisa. Ini menunjukkan kelemahan Nabi SAW dari sisi Nabi tidak memiliki hidayah taufik. Hidayah taufik hanya di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah yang telah menjadikan dari bibit orang kafir seorang mukmin, dan dari seorang mukmin dari bibit seorang mukmin keluar orang kafir. Lihat Nabi Ibrahim alaihissalam, Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Bapaknya Nabi Ibrahim itu apa? Itu kafir, benar-benar kafir. Azar, wa idh qala Ibrahimu li Azara li abihi Azara atattakhidhu asnaman alihah. Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya Azar, surat Al-An'am, apakah engkau menjadikan berhala-berhala ini sebagai sesembahan? Ya, bapaknya itu orang kafir, keturunannya Abul Anbiya. Coba bayangkan. Sebaliknya Nabi Nuh alaihissalam, Rasul ulul azmi, di antara keturunan Nabi Nuh ada nggak yang kafir? Ada. Ya, Nabi Nuh ada anak keturunannya yang lebih milih untuk apa? Qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma. Aku nggak mau ikut kamu wahai bapakku. Aku akan lari dari banjir ini untuk ke gunung. Aku lebih milih kafir katanya. Ya, sampai akhirnya anaknya Nabi Nuh salah satunya itu apa? Itu mati di atas kekafiran. Ini Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Maka tidak perlu mengherankan ketika paman Nabi alaihissalam sendiri tidak bisa Nabi beri hidayah. Ayat yang ketujuh, Allah mengatakan inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sesungguhnya kami menjadikan apa-apa yang ada di atas muka bumi ini sebagai zinah, sebagai hiasan untuk bumi itu, agar kami memberikan ujian kepada mereka siapa di antara mereka yang ahsanu amala, yang paling baik, paling bagus amalannya. Kata Syekh Sa'di, yukhbiru ta'ala annahu ja'ala jami'a ma 'ala wajhil ard min ma'akilil ladzizah wa masyarik wa masakin thayyibah wa asjarin wa anharin wa zuru'in wa thimar wa manazir bahijah
wa riyadin aniqah wa aswatin syajiyah wa suwarin malihah wa dhahabin wa fiddah wa khailin wa ibil wa nahwiha al-jami'a ja'alahu Allahu zinatan li hadhihi ad-dar fitnatan wa ikhtibaran. Allah mengkhabarkan bahwa Allah menjadikan semua yang ada di atas muka bumi ini, dari makanan yang enak-enak, minuman, tempat tinggal yang nyaman, pohon, sungai yang mengalir, tanaman, buah, pemandangan yang begitu indah dan mempesona, kebun-kebun, suara, demikian juga emas dan perak, semuanya, hewan ternak, ini semuanya adalah zinatan li hadhihi dar, hiasan untuk kampung ini, dunia ini. Untuk apa? Fitnatan wa ikhtibaran, untuk ujian, dan juga untuk ikhtibar, untuk batu, untuk ujian, fitnah dan ujian. Kemudian kata Allah, liyabluwahum ayyuhum ahsanu amala, agar Allah menguji dengan yang tadi disebutkan, siapa di antara kalian yang ahsanu amala, yang paling baik amalannya, paling ikhlas dan paling benar. Jadi ahsanu amala, amal yang paling bagus, itu definisinya adalah mencakup dua. Pertama, yang paling ikhlas, paling bersih, benar-benar mengharap wajah Allah, ganjaran dari Allah yang terbesar. Kemudian yang kedua, yang paling sesuai dan paling pas dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itulah hikmah Allah menjadikan dunia ini seperti ini, ya. Jadi dunia ini memang bukan tempat untuk menuntaskan segalanya, baik itu yang berkaitan dengan kesenangan, bukan. Orang senang-senang di dunia itu sampai mentoknya kayak apa sih? Kita makan ya, makan itu paling satu piring, nambah satu piring lagi, rasanya sudah apa? Sudah nggak seenak piring yang pertama. Ini makan, minum sama, jalan-jalan, semuanya, semua kenikmatan dunia ini itu apa? Itu sekedar ujian saja, bukan sebenar-benarnya kenikmatan. Nah, demikian juga kesedihannya, musibahnya pun juga bukan merupakan sebenar-benarnya kesedihan. Kita lihat ada orang yang hari ini mereka menangis misalnya, di lain waktu mereka itu bisa apa? Tertawa, sudah lupa, ya. Tidak ada yang namanya kesedihan seperti yang mereka rasakan kemarin. Maka dunia ini hanya merupakan fitnatan wa ikhtibaran, ujian dan cobaan, Kemudian Allah lanjutkan, wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza. Dan kami, kata Allah Subhanahu wa taala, akan benar-benar menjadikan ma 'alaiha, apa-apa yang ada di atas muka bumi ini, sa'idan juruza, seperti sedia kala, tidak ada lagi apa-apanya, ya, tidak ada lagi apa-apanya. Ini seperti firman Allah di surat Thaha, wa yas'alunaka 'anil jibal, mereka bertanya tentang gunung, gimana nasib gunung-gunung nanti, ya. Faqul yansifuha rabbi nasfa, Allah akan ratakan itu gunung. Kapan? Nanti hari kiamat. Sehingga bangunan-bangunan yang kita lihat atau kita dengar yang megah-megah sekarang ini, Burj Khalifah, Burj Al-Arab, ya, dan semua bangunan-bangunan yang begitu menjulang itu kelak akan apa? Akan hancur dan rata. Wa yadharuha qa'an safsafan,
la tara fiha iwajan wala amta. Nanti akan jadi rata itu semuanya, tidak ada yang naik, tidak ada yang turun. Ya. Jadi semua yang Allah sebutkan ini fa innahu sayadmahil, itu akan sirna dan hilang, wazailatun munqadiyah, dan akan hilang, wasata'udul ardu sa'idan juruzan qad dhahabat ladzatuha, dan akan hilang kenikmatan-kenikmatan yang Allah sebutkan tadi, berupa ada pohon-pohon, ada sungai dan seterusnya, ya. Itu akan hilang. Kata Syekh As-Sa'di rahimahullah, hadhihi haqiqatud dunya, itulah hakikat sebenarnya dari kehidupan dunia. Qad jallaha Allahu lana ka'annaha ra'yu 'ainin. Allah tampakkan kepada kita hakikat sebenarnya seolah-olah kita itu ra'yu 'ainin. Kita bisa melihat dengan mata kepala kita. Wa hadzarana minal ightirari biha. Allah memperingatkan kita jangan sampai kita tertipu dengan kehidupan dunia. Wa raghabana fi darin yadumu na'imuha. Allah menyemangati kita untuk mencari kenikmatan di negeri yang kekal, akhirat. Wa yas'udu aw yus'idu muqimuha. Penduduknya itu gembira. Kullu dzalika rahmatan bina. Allah ingatkan tersebut sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada kita, ya. Maka tertipulah orang-orang dengan kehidupan dunia ini, mereka yang melihat dunia dengan zahirnya, dengan mata zahir, ya. Mata zahir itu gimana? Ya, dengan yang kita lihat, oh bagus pemandangannya, wah indah, wah cantik, wah mempesona. Itu pemandangan apa? Zahir. Wa tamatta'u biha tamattu'us sawaib. Fa sahibud dunya suhbatal bahaim. Mereka ini bersenang-senang di dunia seperti halnya hewan ternak. Enggak mikir apa? Tidak mikir selain apa yang sekarang dilakukan. Tidak mikir esok dan juga hari ke depan, enggak mikir. Bal hum tanawalus syahwat min ayyi wajhin hasalat. Mereka menuntaskan dan memuaskan syahwat keinginan mereka meskipun itu dari jalur apapun. Wa ala ayyi halatin ittafaqat, dan dari arah manapun dia dapatkan syahwat tersebut. Fa haula idza hadara ahaduhum maut. Orang-orang kayak gitu ketika mereka didatangi kematian kelak, khaliqa li kharabi dzatihi, dia akan gundah karena hilanglah yang selama ini dia nikmati dan gandrungi. Wa fawati ladzatihi, hilang kenikmatannya. La lima qaddamat yadah minat tafriti wassayiat. Bukan dia gundah karena memikirkan apa yang sudah dia siapkan berupa amalan, ya. Dan juga memikirkan kekurangan. Jadi orang-orang seperti itu yang mereka tenggelam dalam kenikmatan dunia, yang mereka menikmati dunia dengan apa-apa yang mereka pandang dengan mata lahiriah saja. Mereka kelak ketika kematian datang kepada mereka akan apa? Akan menyesal dan akan bersedih. Bersedih bukan karena apa yang sudah mereka siapkan selama ini, tapi bersedih karena wah, udah nggak bisa seneng-seneng lagi. Adapun orang yang mereka nazara ila batinid dunya, melihat dunia dengan hakikatnya, dengan mata batin, ya, dengan hakikatnya, dan dia mengetahui maksud dari dunia tersebut dan Allah dan kehendak Allah menjadikan dunia ini, maka
fa innahu tanawala minha ma yasta'inu bihi ala ma khuliqalah. Ini poinnya. Dia akan menggunakan dunia tersebut sebagai sarana penunjang untuk mencapai misi. Untuk apa dia diciptakan? Kita diciptakan untuk apa, Pak? Beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka dia tahu misi dia yang utama di sini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dunia yang dia cari itu semata-mata dia gunakan sebagai alat untuk menuntaskan dan menyukseskan misi tersebut. Kita kerja buat apa? Cari ma'isyah, penghidupan. Buat apa kita cari penghidupan? Apakah supaya duit kita banyak buat kekal dengan harta kita? Enggak. Kita ini melaksanakan ini, ya, bekerja mendapatkan uang agar kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita bisa melaksanakan ibadah kepada Allah, baik ibadah yang sifatnya mahdhah, misalnya sholat itu butuh modal kan? Butuh. Misalnya beli baju sholat yang menutup aurat, ya kan? Demikian juga air yang kita bayar tiap bulan itu, yang kita gunakan untuk wudu dan juga bersuci. Itu bayarnya pakai apa? Pakai uang, bukan pakai daun. Ya, uangnya dari mana? Hanya bekerja. Ya, ini contoh ibadah yang sifatnya mahdhah. Ibadah yang ghairu mahdhah, wah, lebih luas lagi. Kita kerja mengumpulkan uang untuk apa? Untuk menghidupi keluarga. Ya, istri kita, anak-anak kita, mereka makan, mereka sekolah, mereka berpakaian. Itu semuanya butuh apa? Butuh biaya. Maka seorang yang melihat dengan mata batin tadi, dia memandang dunia ini, dia cari untuk sekedar mensukseskan atau menyukseskan misi utama, yaitu apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik ibadah yang tadi yang mahdhah maupun ibadah yang ghairu mahdhah. Ya. Sama-sama kerja, beda tujuan. Beda niat, beda hasil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita, ya, betulkan senantiasa niat kita dalam kita bekerja, dalam kita berusaha. Sama-sama kena macet Jalan Cibarusah mau ke, ya, yang mau ke sana mau ke Cilengsi, ya, atau ke sana lagi Jakarta, atau misalnya mau ke arah Bekasi, sama-sama macet. Tapi yang satu lagi macetnya bermacet-macet, dia mendapatkan pahala. Kenapa? Ini saya lakukan untuk mensukseskan misi saya, yaitu apa? Ya, beribadah kepada Allah. Saya diciptakan untuk beribadah kepada Allah, dan ibadah ya tadi membutuhkan ini semuanya. Saya jalani ini. Sama-sama nunggu kereta kalau naik KRL, sama-sama desak-desakan, ya beda nilainya. Baik, kita lanjutkan ayat yang ke-9. Allah mengatakan, am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba. Apakah engkau mengira, maksudnya jangan engkau mengira bahwa kisah ashabul kahfi dan raqim itu lembaran yang tertulis nama-nama mereka. Ashabul kahfi itu siapa saja. Jangan engkau kira ashabul kahfi dan raqim itu adalah tanda-tanda kebesaran ayat kami yang menakjubkan, sekedar itu saja. Artinya jangan engkau mengira bahwa kisah ashabul kahfi dan yang terjadi pada mereka berupa hal-hal yang menakjubkan itu satu-satunya ayat atau tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak tanda-tanda kebesaran Allah yang lainnya.
Ya. Allah memiliki ayat-ayat yang begitu menakjubkan, yang banyak, yang semisal dengan Ashabul Kahfi, bahkan yang lebih hebat daripada itu. Maka senantiasa Allah tampakkan kepada hamba-hambanya ayat-ayat, baik di ufuk barat maupun timur, bahkan di diri mereka sendiri, yang menunjukkan kepada mereka manusia bahwa Allah itu Al-Haq. Allah lah yang berhak disembah. Allah lah yang berhak disembah. Yang menjadikan mereka bisa mengetahui mana yang hak, mana yang batil, mana yang hidayah, mana yang kesesatan. Ya. Walaisal muradu bihadzal nafyi an takuna qissatu ashabil kahfi minal ajaib. Ini bukan berarti kisah ashabul kahfi bukan suatu hal yang ajaib, bukan itu. Akan tetapi dia memang merupakan tanda kebesaran Allah, namun tanda kebesaran Allah yang lain masih banyak, ya, masih banyak. Nah. Wa adhafahum ila al-kahfi alladhi huwa al-ghar fil jabal. Allah menisbatkan mereka dengan al-kahf. Kahf itu artinya gua, yang merupakan gua tempat yang ada di gunung, ya. Adapun raqim al-kitabul ladzi qad ruqimat fihi asma'uhum wa qissatuhum. Raqim adalah kitab yang telah tertulis di dalam kitab tersebut nama-nama serta kisah mereka, ya, kisah mereka. Ini permulaan kisah tentang Ashabul Kahfi yang Allah Azza wa Jalla sebutkan secara global, ya. Bagaimana kisahnya? Allah lanjutkan di ayat yang ke-10. Idz awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ketika ada sekelompok para fityah, para pemuda, yang mereka berlindung ke gua seraya mengatakan, sesungguhnya wahai Tuhan kami, berikanlah kepada kami rahmat dari sisimu dan sediakan, bimbinglah bagi kami dalam urusan kami ini kepada jalan yang lurus. Wahai lana min amrina rasyada. Apa maksudnya? Kata Syekh, beliau mengatakan, sabbitna biha wa tahfadhuna minasyarri wa tawaqqafna lil khairi wa tuwaffiquna lil khair. Ya Allah, berikanlah kami istiqomah di atas kebenaran ini dan jagalah kami dari keburukan serta berikanlah taufik kepada kebaikan. Di sini yang menarik, Allah menyebutkan apa? Fityah. Fityah itu apa? Fityah itu pemuda. Pemuda. Ini menunjukkan bahwa pemuda itu adalah masa muda, itu masa puncak keadaan seseorang, ya. Masa muda itu masa berkarya. Kalau sekarang ini banyak tempelan di mana-mana, orang nyengir tulisannya yang muda, yang berkarya, itu lain, ya. Ini kita sedang membicarakan masa muda, itu masa yang merupakan puncak seseorang, di mana para Ashabul Kahfi ini semuanya pemuda. Ya, Allah mengatakan fityatun, fityatun. Dan ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah, kisah Ashabul Kahfi ini merupakan tanda kebesaran Allah dari sisi apa? Orang Quraisy, mereka diojok-ojoki, dibilang oleh orang Yahudi, itu kalau orang aku nabi, coba tanya tentang kisah Ashabul Kahfi, ngerti nggak dia? Nabi nggak pernah baca, Nabi nggak bisa baca, nggak pernah nulis, nggak bisa nulis, buta huruf Nabi, ummi. Kemudian orang Quraisy ini bertanya tentang Ashab Al-Kahfi, ya. Maka turunlah kisah ini, ayat. Ternyata ngerti.
Dari mana ngertinya? Ya. Kalau bukan dari wahyu, maka kisah Ashabul Kahfi ini mukjizat. Dari sisi bahwa Nabi menginformasikan sesuatu yang telah terjadi di masa lampau dan itu tertulis di kitab-kitabnya ahli kitab, ya. Ini berkaitan dengan poin atau ayat yang ke-10. Faedah yang lain dari ayat yang ke-10 ini, pentingnya berdoa kepada Allah agar istiqomah. Mereka mengatakan apa? Wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya. Dan mudahkanlah bagi kami sebab-sebab yang bisa mengantarkan kami kepada petunjuk, Jadi selain berusaha dengan mereka berlari menjauh dari negeri, dari raja yang zalim, yang memaksa rakyatnya untuk menyembah dirinya, mereka lari, mereka nggak mau. Ya. Kemudian seraya mereka berlari, mereka juga berdoa kepada Allah. Maka penting untuk istiqomah setelah hijrah. Nah, ini zamannya apa? Zamannya istilah hijrah. Pemuda hijrah, komunitas hijrah, dan yang lain-lain. Artis hijrah, ya. Dan banyak. Maka pentingnya seseorang itu berdoa kepada Allah dalam istiqomah. Maka hijrah itu bukan tren sebenarnya. Tidak boleh seorang menjadikan itu sebagai tren. Itu bukan tren. Itu adalah ibadah kepada Allah yang kita butuh meminta tolong. Kita itu tiap sholat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, Engkaulah saja yang kami sembah dan Engkau sajalah yang kami mintai pertolongan. Kata ulama tafsir di antaranya Syekh Sa'di dan yang lainnya, maksudnya kita itu bisa beribadah kepada Allah apabila Allah memberikan kita pertolongan. Seseorang itu bisa hijrah dan istiqomah apabila dia mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nggak perlu terkenal, ya. Untuk masuk surga itu tidak perlu terkenal. Baik, sudah ada belum? Ada. Baik, kita mungkin melanjutkan insyaallah taala pada sesi kedua biidznillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.